buka kitab Ibrani pasal 12. Ayat 2 aja ya, ayat 1 dan 2. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan karena kalimatnya hanya 1 2, jadi kita akan membaca secara bersama. 1 2 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka kita menanggalkan semua perbuatan dosa yang begitu melintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib kantik sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Sudah terlambat tapi ya apa-apa. Tadi ada seorang mahasiswa STI, dia kirim SMS, Pak Kim selamat tahun baru. Saya bilang, oh tidak bisa terima karena kamu sudah terlambat. Dia tertawa. Dia bilang, oh masih bulan Januari, masih tahun baru Pak suasana. Dia bilang begitu ya. Saya terima kasih atas undangan saudara. Saya bukan pengkhotbah ya terkenal ya, tapi adalah saya seorang dosen teologi di Jogja. Apalagi saya adalah seorang Korea ya, bukan orang Indonesia. Saya datang ke sini untuk berkhotbah, tapi justru saya diberkati. Ini ibadah yang ketiga kali. Dalam ibadah saya betul-betul, ini bukan basa-basi ya, betul-betul menikmati kuasa Roh Kudus melalui musik, puji-pujian, suasana semua. Saya senang sekali. Ini suasana ibadah Korea ya. Orang Korea ibadahnya agak ramai, Pentakosta. Ya. Saya senang sekali. Saudara, kita adalah umat Kristiani yang dipilih oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Amin saudara ya. Amin. Tapi hanya bukan di situ. Sudah diselamatkan, tunggu masuk surga. Oh tidak. Tidak. Tuhan memiliki suatu tujuan indah untuk kita semua. Tuhan ingin memakai kita secara luar biasa. Amin ya. Ya, luar biasa. Tuhan punya sesuatu rencana bagi kita masing-masing di sini, termasuk saya juga, saudara. Oleh sebab itu kita nggak boleh merendahkan orang lainnya, karena orang itu bagi dia ada rencana Tuhan luar biasa. Memang agama Kristen bukan agama yang berhubungan dengan perbuatan, tetapi anugerah Tuhan. Tetapi bagaimanapun, saudara, mau nggak mau, kita perlu memenuhi ada beberapa syarat. Itu bukan untuk diselamatkan, tetapi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya hari ini memberi judulnya perlombaan iman. Mengapa? Karena ayat-ayat yang saya telah bacakan di situ ada suatu makna yang sangat penting. Penulis Ibrani, tidak tahu siapa, ada orang bilang Barnabas, ada Paulus, ya ada beberapa pendapat, tapi ya kita nggak tahu, nanti setelah masuk surga kita tahu ya, tapi nggak penting ya. Yang pentingnya adalah kebenaran. Dia mengajak kita semua untuk mengikuti suatu perlombaan, tapi bukan perlombaan jasmani, tapi ada perlombaan rohani, iman. Terus kemudian dia memperkenalkan pasal 11, tokoh-tokoh yang ada pasal 11. Lalu dia berkata ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi. Ini banyak saksi ini adalah tokoh-tokoh yang beriman pada Tuhan yang telah menyelesaikan perlombaan iman dengan baik. Ada contoh. Saudara bisa katakan setelah kita diselamatkan lalu tinggal masuk surga. Oh tidak. Memang masuk surga, tetapi tidak. Saudara, iman hidup kita adalah suatu lomba jangka panjang, maraton ya. Kalau 100 meter sebentar ya. Tapi ini jangka panjang. Ya kalau ya kita setelah percaya Yesus langsung diangkat surga, ya syukurlah. Saya mau begitu karena saya nggak mau hidup dunia ini susah, pusing kepala ya. Tapi nggak bisa. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengikuti perlombaan iman. Ini bukan satu beban, tapi berkat bagi kita sebenarnya. Tuhan ingin memberkati kita semua. Amin ya. Berkati. Oleh sebab itu saudara, perlombaan iman bukanlah suatu sukarela atau pilihan dengan kemauan tersendiri, tetapi
kewajiban bagi orang percaya yang sudah diselamatkan. Ini hati-hati ya, pengumuman ini bukan secara diselamatkan, bukan. Ini adalah suatu kewajiban bagi orang percaya yang sudah diselamatkan, ya, sudah diselamatkan. Nah, tadi saya cerita ibadah, saudara, anak saya tinggal di Amerika, dua-duanya. Dia masuk tentara Military West Point, tentara akademi, angkatan akademi ya, darat ya di Amerika. Dia sekarang perwira setelah selesai. Itu sulit diterima ya orang Asia itu, karena itu saingannya ketat sekali. Saudara, setelah masuk sekolah tersebut, akademi militer ya, tingkat 1-2 boleh mundur kalau yang nggak mau ya, capek atau kangen ibu boleh pulang, nggak apa-apa. Sehingga anak saya bilang antara begitu 1.000 kadet ya, calonnya kadet ya, biar 20% drop selama 1-2 tahun karena susah, training dan disiplinnya agak sulit, salah sedikit dikeluarkan. Tapi saudara tahu, selama 1-2 tahun boleh pindah sekolah lain, tapi begitu naik tingkat 3 tidak boleh, nggak bisa pindah. Dia betul-betul menjadi kadet perwira. Dia harus memenuhi kewajiban. Mengapa selama 1-2 tahun dia dibiayai oleh pemerintah, gratis semua, gratis. Maka dia dapat uang saku $500 setiap bulan. Kalau dia mundur, dia harus uangnya kembalikan, ya, selama 2 tahun yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian dia harus memulai dari nol, dari bawah prajurit, bukan perwira. Berat. Mengapa? Karena tingkat 3 merupakan satu posisi yang dituntut oleh pemerintah sangat berat untuk bangsa ini. Kita saudara adalah umat Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang iman. Kita nggak boleh mundur, nggak bisa. Seperti saya kata, kita nggak boleh kembali ke Mesir. Kita harus menjadi sungai Yordan untuk menduduki tanah perjanjian. Nggak boleh, nggak bisa. Oh, saya nggak mau ikut Yesus, balik lagi, nggak bisa, nggak bisa. Tetapi kalau sudah kita dipanggil oleh Tuhan, kalau begitu, saya ingin memberi beberapa cara bagaimana kita menyelesaikan perlombaan iman dengan baik. Saya harap kita semua menyelesaikan program iman dengan baik. Amin ya. Itu. Finish line, sampai finish line. Jangan mundur. Yang pertama adalah menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi. Di sini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita. Syarat yang pertama adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Ini coba saya menjelaskan mengenai beban. Beban itu adalah saudara suatu barangnya atau hambatan, ya, hambatan yang menghalangi perlombaannya. Misalnya seorang pemain sepak bola, dia perlengkapannya harus kaos, sepatu ya, kemudian beli kaosnya, kostumnya. Tapi kalau dengan keadaan ini saya ikut sepak bola, nggak bisa ya, nggak bisa. Ini terganggu walaupun bagus ya. Ya, bagus, tapi ini cocok waktu saya khotbah ya. Tapi kalau dengan keadaan ini saya masuk lapangan sepak bola, itu tidak cocok, betul ya, nggak menolong. Saudara, hati-hati, bagi kita baik, tetapi bagi Tuhan ada tidak baik. Konteksnya masing-masing berbeda. Dalam pertandingan saudara, sepak bola kalau pakai sarung tangan, jatuh gol, nggak bisa ya, nggak bisa. Harus ikut peraturan. Kadang-kadang saya melihat umat Kristiani memang rajin ikut ibadah, tapi kadang-kadang saya melihat ada karakter pola hidup, ya, yang membuat dia tidak dewasa. Saya melihat sering orang marah ya. Saya waktu tinggal di Amerika ada seorang majelis, kalau di Korea penatua, namanya penatua ya. Penatua itu posisi sejajar pendeta. Dia sering marah, kalau sedikit tersinggung dia langsung marah. Itu beban orang itu. Memang saya tidak berkata marah itu dosa ya. Kita kan bisa marah ya, betul ya. Saya bisa sering marah pada saya. Dia sering tersinggung. Tapi ya saya nggak orang ekstrim. Oh itu dosa nggak? Itu beban saya. Ada seseorang hal-hal yang lain dia orang tenang, baik. Tetapi kalau dia disentuh sesuatu dia langsung marah. Ya ada ya orang cepat tersinggung.
Kita perlu mengecek ada suatu kebiasaan juga, karakter juga ya, bentuk karakter. Berulang-ulang kali dampak di dalam di gereja atau keluarga. Soal itu adalah beban. Itu dilepas dan dibuang tuh. Dalam berlomba-lomba, saudara orang memikul sambil lari, wah susah ya, nggak bisa, itu harus dibuang beban semua. Ringan perlengkapannya supaya bebas bisa mencapai tujuan goal dengan apa keadaan ringan, sempurna. Biasanya waktu saya masih muda, suka main tenis. Soal hobi. Saya waktu tinggal di Amerika, saya melihat sering jemaat ikut lapangan kolokwi, tahu kolokwi ya? Karena di sana murah. Kalau Korea, Indonesia masih ya agak mahal, tapi Amerika, saya tinggal di Diamond City, di situ ada banyak lapangan golf ya. Itu hanya $10 tanpa caddy ya, so, cukup. Apalagi jam 3 atas, ya, murah sekali. Soal hobi olahraga baik ya, kalau nggak olahraga gimana? Saya suka naik sepeda sekarang untuk kesehatan. Tapi coba pikirkan, walaupun golf, tenis, sepak bola, naik sepeda bagi saya baik untuk kesehatannya. Tetapi saudara, jam 11 kalau waktu ibadah saya terus naik sepeda, apa menjadi masalah? Masalah ya. Mestinya saya harus datang ibadah ya. Walaupun hobi, kebiasaan ya untuk menurunkan kesehatan saya, tetapi itu bisa kalau mengganggu saudara pola hidup atau atau menyembah Allah waktunya, itu apa menjadi beban. Ada jemaat yang mestinya kalau biasa Korea jam 11 ibadah hari Minggu, mestinya jam 11 dia harus ada ibadah, tetapi dia di mana? Dia tempat peluk. Alasannya untuk kesehatan. Bagi dia itu suatu kebiasaan baik, tetapi bagi gimana? Sebagai umat Kristiani, dia tidak memenuhi kewajiban. Itu adalah beban. Banyak orang percaya mereka tidak membedakan beban itu apa. Ini kebiasaan saya biasa, harus diterima oleh orang lain. Memang bisa diterima, tapi kalau itu bisa mengganggu kelompok gereja, ibadah, kemudian proses pertumbuhan rohani, itu adalah beban. Saya melihat, khususnya ini nampak di dalam karakter. Coba kita melihat, mengamati kita ya, di dalam hidup saya itu beban itu apa? Ada orang sering malas, ya orang malas bisa masuk surga, betul ya? Masuk surga. Orang minum alkohol bisa masuk surga atau tidak? Saya kira bisa, rokok bisa masuk surga. Di dalam Alkitab tidak tercantum. Tetapi coba bayangkan dia setiap hari minum mabuk, rokok terus, menghancurkan tubuhnya, ya. Tidak menjadi teladan bagi orang lain, bagi dia baik, tapi bagi gereja, umat, nama Tuhan tambah dicemarkan, itu menjadi beban. Beban. Oleh sebab itu kita perlu memikirkan ya, pola hidup hobi yang terlalu ekstrim, terlalu suka ya sampai mengganggu ibadah pribadi atau gereja. Melupakan gereja, jam gereja ya, ibadah gereja. Itu semua diperbaiki, bukan dibuang, diperbaiki. Dan juga ada orang-orang sering jatuh dengan masalah moral juga ya. Kalau hal-hal yang lain dia kuat, tapi kalau dengan masalah materi, masalah moral, dia lemah, jatuh. Kita sudah diselamatkan, tetapi kita kadang-kadang malas memilih beban yang sedang menjadi hambatan dalam iman itu apa. Saudara harus memilih, mencari, lalu dibuang. Dalam nama Yesus dibuang. Kemudian yang kedua adalah saudara, dosa. Kalau beban itu bukan dosa ya, tetapi dosa ini adalah suatu faktor yang menentukan hasil dan akibat dalam perubahan iman. Kalau beban bisa lari pelan-pelan, tapi kalau dosa ini merupakan faktor yang paling serius. Ini bisa memberhentikan perubahan iman. Saudara, tadi saya pagi sudah menjelaskan mengenai pandangan dunia, world view. Ini sangat penting. Pikiran yang tidak berdasarkan Alkitab bisa mendatangkan suatu akibat yang sangat serius. Sekarang tahu saudara, banyak ajaran-ajaran sekularisme liberal, saudara, menutupi asal dosa.
Manusia jatuh dalam dosa secara total. Amin ya. Sehingga kita membutuhkan penebusan Yesus Kristus. Tapi sekarang banyak ajaran filsafat yang lebih mengutamakan rasio manusia. Sehingga mereka tidak mengakui asal dosanya. Tidak ada dosa. Kemudian tafsiran mengenai dosa masing-masing berbeda. Misalnya, saudara, tahu ya, New Age Movement, pandangan New Age Movement. Mereka berkata, tidak ada dosa. Manusia merupakan subjek. Oleh sebab itu, apa yang ditutup oleh manusia adalah benar. Dosa itu tidak penting. Manusia ini sang paling bernilai. Manusia berkata, itu bukan dosa, itu tidak ada dosa. Konsep mereka begitu. Karena apa? Itu disentrasikan pada manusia. Marxisme, tahu Marx ya? Marxisme adalah apa? Dosa berasal dari ketidakadilan ekonomi. Dosa harus diuraikan dengan konsep ekonomi. Karena kekurangan ekonomi itu menimbulkan dosa. Kemudian postmodernisme. Postmodernisme ini adalah apa? Membubarkan dan menghancurkan sistem yang modern ini semua. Kita masuk apa? Alkitab kebenarannya. Allah sudah mati 100 tahun yang lalu. Manusia adalah nilai tertinggi dunia ini. Itu postmodernisme. Sehingga banyak orang sekarang melupakannya. Homoseksual di Amerika itu tidak dianggap hak asasi manusia. Asasi manusia bukan dosa. Tadi saya cerita ibadah pagi. Syukur ya, untungnya katakanlah Obama tidak terpilih sebagai presiden Amerika. Dalam hal politik, setiap orang pendapat masing-masing berbeda, sehingga saya agak hati-hati. Mungkin orang Indonesia lebih familiar dengan Obama ya. Tapi saudara, bagi gereja umat Kristen Amerika, Obama secara tidak kelihatannya dia menganiaya gereja hamba Tuhan, gereja Injil dengan sistemnya. Seorang pendeta tidak boleh berkhotbah homoseksual ada dosa. Kalau begitu dia dipanggil oleh polisi, kemudian dicabut hak bebas pajak ya, dicabut gereja, tiba-tiba dicabut. Kalau begitu gereja ditutup. Gereja nggak mampu membayar pajak. Sekolah umum tidak boleh ada persekutuan doa di mana-mana. Restroom ya, toilet ya, bahasa Inggris toilet bisa dipakai oleh kaum perempuan, laki-laki semua bebas. Asrama di mana-mana. Dia, setahu saya, seperti UC Berkeley atau sekolah universitas agak bebas di situ. Setahu saya tidak ada WC khusus untuk laki-laki, mahasiswa tidak ada. Terserah bebas, sama satu. Kalau Natal, karyawan mall tidak boleh mengucapkan Merry Christmas pada tamu. Mengapa? Di antara tamu ada yang bukan orang Kristen. Dia diberi salam dengan Merry Christmas, itu orang Kristen, dia nggak mau. Sehingga Obama gimana? Melarang. Karyawan harus Happy Holiday. Happy Holiday digantikan dengan Merry Christmas. Trump sekarang nggak boleh. Dia berkata, aku akan memulihkan nilai kekristenan di Amerika. Sehingga banyak orang-orang Injil yang mendukung Trump. Walaupun Trump memang orangnya dianggap, ya orangnya kasar ya. Itu memang strateginya. Dia ingin membela negaranya, untuk keuntungannya. Tetapi secara peperangan rohani, saudara, maaf ya, kalau Hillary terpilih sebagai presiden, susah saya karena 10 tahun tinggal di Amerika. Saya pun melihat banyak gereja Anglikan, Wesleyan, Presbyterian liberal menerima homoseksual. Disahkan. Anak-anak kandungan baby itu digugurkan. 65 juta anak sudah dibunuh. Diterima. Mengapa? Karena pandangan dunia mereka. Bukan berasal dari Alkitab. Dari liberal, ajaran filsafat dunia. New Age Movement, postmodernism, itu semua apa? Itu ada suatu slogan kembali kepada nilai manusia. Kenapa dunia ini susah, saudara? Bukan masalah ekonomi. Dunia ini semakin canggih, maju, tetapi mengapa dunia semakin kacau? Bukan masalah ekonomi, tetapi adalah masalah apa? Faktor dosa.
dosa. Dosa, benih dosa di dalam hati manusia ya. Waktu kecil masih belum mampu melawan dosa, tetapi semakin dewasa, karena kuasa dosa itu bertumbuh, membuat orangnya jahat. Oleh sebab itu saudara, tanpa Yesus Kristus dunia ini tidak ada harapan. Amin ya. Tidak ada harapan. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Saya berkata kepada anak saya dua-duanya, sebelum mereka masuk perguruan tinggi, saya panggil, kamu, Bapak mau kasih pesan. Kalian masuk sekolah, anak saya yang kecil itu masuk istilahnya, ada sebuah namanya USC itu agak liberal juga ya. Banyak orang kaya di sini masuk, swasta itu terkenal di California. Tapi mereka saya dengar suka bikin pesta. Di situ ada banyak narkoba, drug obatnya di Amerika. Telepon dalam 3 menit deliver itu obat. 3 menit, dalam 3 menit diantar. 90% mahasiswa Amerika pernah minum itu. Memang ada yang ediknya, tapi pernah. Liberal, bebas. Saya berkata, kamu setelah masuk sekolah itu harus masuk kelompok persekutuan orang Kristen. Karena bahaya, bisa tercemar. Bahaya. Maaf ya saudara, setelah kita mau tahun baru ini, Pak Kim jangan cerita mengenai soal dosa, kami susah hidup gitu ya. Memang maaf ya, tapi ini saudara, ini esensi penderitaan manusia. Kalau tidak menyelesaikan dosa ini, kita terus mengalami kesengsaraan terus. Ini bukan kata saya, tapi adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak berdoa kepada Tuhan Allah ya, melalui Yesus Kristus. Manusia tidak bisa masuk surga. Konsepnya Alkitab. Tidak ada konsep recovery, pulih. Nggak ada. Tidak ada. Jangan tertipu. Saya selama 10 tahun tinggal di Amerika, saya mengamati dengan mata saya sendiri. Banyak gereja Amerika sudah ditutup. Gereja-gereja di Eropa, Jerman, Inggris ditutup karena gerejanya kosong. Karena ajaran-ajaran filsafat Yunani, liberalism, pluralism menguasai pikiran orang Eropa. Inggris, Jerman kata asal Kristiani, Martin Luther. Dia mengenal reformasi gereja tahun 1517 ya. Mempertaruhkan nyawa di Vatikan, dia melawan. Tapi gereja Jerman sudah jadi semua liberal. Tidak mengakui Allah sebagai Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Hanya agama, bentuk agama saja. Setelah banyak gedung gereja dibeli oleh siapa? Orang-orang Islam. Semua dibeli orang Islam. Saya maunya kita semua mendengarkan semua beban dosa, amin ya, tanpa perubahan. Dibuang cepat. Kalau salah berdosa, cepat bertobat pada Tuhan. Bertobat. Kemudian kedua adalah berlomba dengan apa? Tekun. Tekun. Tekun ini adalah suatu semangat ya, semangat, kesabaran. Dalam perlombaan orang cepat menyerah ya, tidak ada hadiah ya, cepat menyerah, nggak bisa. Bertekun, berjuang. Saya dulu pemain sepak bola, dulu mantan pemain sepak bola. Ya. Bukan pemain kampung desa ya, tapi betul pemain profesional ya. Itu ya, bukan hobi, itu. Latihannya, saya tidak bisa mengatasi latihan ya. Kalian, ya saudara tahu, waktu musim panas ya, disuruh mutar lapangannya, wah itu setengah mati panas. Disuruh mutar 10 kali. Yang ke-10 kali yang terakhir sudah mencapai, kami semua mati-matian lari, tapi tiba-tiba tambah 1 kali lagi, wah itu setengah mati ya. Mengapa? Karena itu apa namanya? Supaya bisa tahan stamina ya dalam sepak bola ya. Sepak bola itu sangat membutuhkan stamina yang kuat, sehingga
dalam yang terakhir 10 menit tinggal itu menentukan kemenangan. 2-0 menang, belum tentu menang terus ya. Terbalik bisa ya. Kalau kurang stamina, kurang kuat. Dalam perang iman ada orang cepat menyerah, kecewa sedikit, mundur, nggak mau datang gereja. Jangan begitu. Kita adalah seorang atlet yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti perang umat iman. Kita nggak gampang ya, nggak santai, nggak ringan, berat, memang berat. Saudara, waktu Olimpiade Los Angeles tahun 1984, saya masih mengingat waktu pernah menyaksikan seorang dalam cabang olahraga maraton, tahu maratonnya itu butuh caranya 24 kilo lebih ya. Saya melihat ada 100 orang kira-kira sudah berangkat started lari. Tapi waktu balik kembali ada seorang atlet dari Afrika, dan mungkin dari Kenya di mana ya, dia tiba-tiba jatuh, sudah jatuh. Saudara, waktu singgah di saya Korea, saya pernah melihat atlet maraton yang lewati apartemen saya di Korea waktu Olimpiade Seoul. Saya lihat itu kelihatannya pelan-pelan, itu kencang sekali, kencang itu. Kalau maratonnya kencang, tapi di dalam dan juga di tengah lari orang nggak boleh jatuh ya. Kalau jatuh bangun harus berdiri lagi, itu nggak bisa. Lari nggak boleh jatuh. Kalau sudah jatuh, tenagannya habis, harus terus lari, terus meneruskan. Tapi ini jatuh, luka lututnya. Bapak ini, gimana dia? Akhirnya nomor ini disobek lalu diikat ini. Selama dia melakukan itu, banyak teman sudah lewatnya, ya 5 menit. Tapi berapa orang? Kalau maratonnya sudah begitu, dia harus menyerah, tidak ada harapan gitu. Yang mendapat medali apa? Urutan 1, 2, 3 ya. Setelah itu nggak ada harapan. Tapi dia orang nggak menyerah, give up-nya terus dia lari terus. Tapi kalau sudah lukanya parah, dia berdiri lagi, lari berlari. Kemudian dia minum air, ya, minum air putih. Saya mau minum air putih. Akhirnya dia sudah mencapai finish line, tapi butuh berapa jam? 10 jam. Kalau 10 jam, tidak ada harapan ya. Biasanya 2 jam, paling lama 2 jam 20 menit ya. 10 jam. Pelan. Ketika dia mencapai stadium, ya, orang semua pulang panitia karena mereka lapar ya. Sudah malam, lampu dimatikan semua kecuali di depan finish line. Karena dia masih belum menyerah, semua panitia belum boleh pulang ya. Mungkin orang-orang lain sudah menyelesaikan maraton, mungkin pulang asrama, mandi, mungkin menonton, orang itu masih lari gitu. Malu ya, kalau malu. Ketika dia mencapai finish line, tidak ada yang satupun menyambutnya. Tetapi tahu besok harinya, seluruh koran dunia memuji dia. Walaupun dia tidak masuk sampai urutan 3, tetapi dalam perlombaan maraton dia tidak give up, tidak menyerah. Tidak menyerah. Saudara tahu dalam perlombaan dunia maratonnya hanya yang dapat hadiah emas urutan 1, 2, 3 ya. Tapi dalam perlombaan iman tidak ada urutan. Asal kita tidak berhenti ya, tidak menyerah. Tuhan tidak menghitung. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada lebih pintar daripada kita, orang lebih duluan jauh ya. Kita nggak perlu memperhatikan orang itu. Ada pendeta lebih hebat daripada saya. Itu Tuhan memberi karirnya masing-masing ya, nggak usah. Dia biar aja dia lari sendiri maraton ikut. Saya juga maraton sendiri. Asal saya bertekun, berarti saya tidak berhenti, tidak give up. Nggak apa-apa. Orang ini 2 jam, dalam 2 jam bisa mencapai. Saya butuh 10 jam. Tapi bahasa Jawa, potong nopo-nopo. Tidak punya masalah, asal saya tidak give up ya. Kemudian tidak kembali ke asal mula. Kadang-kadang kita dalam hidup kita karena capek, ada pencobaan kita bisa berhenti ya, bisa ya, bisa berhenti sedikit, minum air putih, bisa berhenti karena luka, ada pencobaan, kadang kita sakit hati, ya manusia ya, ya bisa. Tapi saudara jangan berhenti, jangan menyerah dalam perlombaan, jangan menyerah, jangan meninggalkan Tuhan Yesus, amin ya, jangan meninggalkan. Terus ini bertekun. Yesus disalibkan. Seandainya Yesus ya, saya udah capek, untuk apa saya disalibkan ya?
Panggil semua malaikat, habiskan semua. Kalau gitu kita nggak bisa tutup di sini ya. Sabar, disalibkan sampai mati. Karena Yesus datang dunia ini untuk kehendak Tuhan, untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, Yesus Kristus mengajak kita semua. Ini perumpamaan ini bukan perumpamaan yang berat. Mengapa? Karena ada tokoh-tokoh yang tercatat nama pasal 11 ini sudah menyelesaikan. Mereka juga adalah manusia biasa. Oleh sebab itu Tuhan mengajak kita. Yesus sendiri sudah menyelesaikan perumpamaan iman dengan baik. Sekarang di mana? Duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia menjadi role model. Jangan give up ya, amin ya. Jangan mundur di dalam imannya, terus maju, amin ya. Ya. Kemudian yang terakhir, bagi seorang atletik yang faktor yang paling penting apa? Tujuannya, goal ya, betul ya. Dalam lomba maraton, walaupun paling depan tapi dia finish line di mana, bingung cari gimana itu nggak bisa, semua sia-sia lah. Dia pasca mencapai garis yang depan, ya itu kan, berarti menyimpang. Dia lupa sasarannya, finish line di mana itu repot. Banyak orang Kristen berdoa, berjuang melayani Tuhan, tetapi dia tidak tahu sasaran tujuannya ini untuk apa. Ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dalam perolehan iman kita, mata kita tertuju kepada bukan manusia, uang, materi, tetapi apa? Yesus Kristus. Yesus. Ada yang mata yang tertuju kepada hal-hal dunia ya, pasti dia akan kecewa. Saudara, ada istilahnya apa namanya? Addiction. Tahu addict dengan narkoba ya, orang sudah biasa itu. Sudah lama narkoba, sulit terlepas ya. Ada juga orang-orang addict dengan manusia. Itu apa artinya? Dia kalau tidak sejahtera, kalau tidak ada puji-pujian dari manusia, dia nggak sejahtera. Orang semacam ini adalah memiliki rasa aman dan bahagia apabila diakui dan dipuji oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau tidak diakui dan dipuji orang lain, maka dia sendiri merasakan tidak pantas hidup dunia ini, bunuh diri. Banyak ya, saudara, orang Indonesia suka drama Korea, K-pop yang lagu-lagu anak-anak suka ya itu. Saudara tahu, anak-anak idol namanya idol pop the star di Korea, anak-anaknya banyak ya. Mereka saudara dipilih oleh ribuan banyak orang. Mereka dilatih ini selama 5 tahun. Itu pun belum tentu dia tampil ya. Ada kadang-kadang artis anak-anak di idol Korea bunuh diri karena tahun pertama dia sangat populer ya, tapi tahun kemudian dia tidak dipanggil ya, tidak tampil lagi TV, gimana? Dia sedih. Karena selama ini dia menikmati populer, sambutan yang hangat dari para banyak orangnya, ya. Tapi karena tidak ada, dia gimana? Sedih. Akhirnya bunuh diri. Banyak. Maaf ya, saya cerita lagi anak saya. Anak saya pertama, karena dia sedikit ganteng, karena apa-apanya ganteng juga. Waktu dia tinggal di Amerika, Los Angeles, dia pernah melihat satu konser musik dari Korea. Tapi di parkir ya, kami pas berangkat ke rumah kami, dia diajak berbicara dengan beberapa perempuan. Atau bertiga ya. Hai David, cepat naik. Dia nunggu lama. Saya turun, David sedang apa? Ada beberapa perempuan datang. Oh, Bapak ini, anak Bapak ini, kami tarik SM, tahu SM? Entertainment SM terkenal di Korea, SM Entertainment SM ya, di Korea terkenal itu. Mereka ada orang-orang staff di situ. Mereka berkeliling dunia melihat, mencari orang punya anak-anak yang agak ganteng, tinggi, kemudian ya mereka memilih ya kan, diminta datang ke hotel untuk audition. Saya nggak tahu dulu SM itu apa. Nanti SM itu ya banyak ya, Sonyeoside nggak tahu ya di sini, semua orang rohani. Banyak penyanyi di sana itu terkenal. Banyak saingan tahu, banyak saingan tinggi sekali, orang nggak bisa sembarangan masuk di situ.
Anak saya dipilih, disuruh datang hotel untuk audition cuma 5 menit aja. Apa? Tapi kebetulan maaf ya, jangan memuji anak saya. Anak saya dia pintar belajar juga. Dia sekolah high school dia. Oh saya nggak berharap di situ karena dia belum tentu dia jadi bintangnya terkenal ya. Kalau dia tidak gagal, dia sekolah studi di mana ya? Saya nggak mau. 3 kali ditelepon terus, tolong datang besok Hotel Plaza nomor berapa? Hanya 5 menit, 5 menit. Saya nggak mau, nggak mau. Bersyukurlah nggak jadi ya ke sana ya. Saya tidak bermaksud mengkritik mereka semua, tidak. Tapi bagaimanapun orang dunia, apalagi artis, mereka hidup dengan apa? Populer ya. Puji-pujian, sambutan dari banyak orang ya. Maaf saya sebagai kadang-kadang dosen dan pendeta, kadang-kadang saya dikritik oleh orang lain, saya nggak sejahtera juga. Nggak sejahtera. Yesus belum pernah berusaha tuh dipuji oleh orang lain, diterima oleh orang lain. Kita nggak perlu. Ada seorang pemain biola, kebetulan saya itu dosen biola di Korea. Dia dalam konser dia memainkan, itu begitu lawannya hebat luar biasa. Banyak orang berdiri, tepuk tangan. Dia sudah memainkan yang terakhir, kemudian banyak penonton berdiri sambut, kemudian minta encore. Tahu encore ya? Encore, minta satu lagi, encore. Biasanya kalau ada sambutan hangat dari penonton kan ini harus kan gimana caranya? Kan harus begini kan begitu ya, salam begitu. Tapi dia sepertinya dia mencari seseorang. Dia enggak menanggapi, enggak merespon pada sambutan penonton. Dia cari. Ternyata dia menunggu respon dari seorang bapak yang pakai topik paling di belakang. Dia melihat, terus bapak terus itu dia senyum terus cuma jempol. Setelah melihat ini, pemain biola dia senang, suka cita, lalu dia main lagi. Orang itu siapa? Orang itu? Nggak apa-apa. Itu siapa orang itu? Ya? Betul. Pintar Pak Cisma di sini. Itu gurunya. Guru. Walaupun dia disambut oleh banyak orang, tetapi gurunya kalau begini, di mana? Semua tuh sia-sia, betul ya, sia-sia. Saya sebagai pendeta, misioner dari Korea, untuk gereja Indonesia, tadi disambut oleh orang ini, banyak orang ini, Pak Kim hebat. Memang tidak hebat, tapi seandainya, ya, bagus, tapi setelah saya masuk beri jawaban Tuhan, Yesus berkata kamu begini, ya, siapa tahu, ya betul, ya bisa terjadi. Kita tidak perlu menantikan sambutan puji-pujian dari manusia, amin ya, nggak perlu. Asal Allah mengakui kita, cukuplah. Saya sekarang mulai baru sadar, semakin tua baru sadar. Waktu saya masih muda, saya kirim laporan pelayanan di gereja sponsornya, bagaimana bisa menyenangkan. Ini saya terbuka aja, menyenangkan hati. Itu semua sia-sia. Saya melihat, untuk apa saya melakukan itu ya? Mengapa? Karena saya ingin dipuji, diakui mereka. Saya kurang suka bertemu orang-orang, kecuali orang Indonesia ya. Ada di sini banyak, ada hamba-hamba Korea. Saya nggak mau ketemu mereka. Waktu saya masih muda, saya suka bertemu mereka. Kemudian ingin dihibur ya. Saya susah dulu begitu, tapi sekarang nggak mau. Yesus cukuplah buat saya, amin ya, cukuplah. Saya nggak mau bikin pusing, nggak mau sibuk dengan pujian orang lain. Biarlah aja, saya jalan sendiri. Dalam perlombaan iman, nggak ada orang yang menolong saya sendiri ya. Tapi bukan kita sendiri, tapi siapa yang menolong? Tuhan Yesus menolong. Roh Kudus menolong. Roh Kudus menolong. Memimpin kita. Jangan khawatir saudara. Serahkan anak-anak kita masa depan ya, Tuhan, tangan Tuhan. Bisnis studi kita, serahkan pada Tuhan. Gak perlu pikirkan. Allah kita Allah yang sangat teliti. Manusia bisa melalaikan, tapi tidak. Yesus nggak melalaikan Sakeus. Tuhan tolong. Tuhan Yesus
cemburu Yesus, oh kamu, jangan mengganggu Yesus, oh kamu orang jahat, berdosa. Gak mungkin kamu datang Yesus. Oh tidak, Yesus melihat Zakheus, panggil dia. Mampu memilih, mampu pick up dia kesalahan. Dan dosa kemudian pergumulan kita semua. Yesus tahu hati kita semua. Jangan khawatir. Amin ya. Jangan ke masa depan. Jangan khawatir. Tuhan Yesus tahu semua. Apa kita yang susah ya, suka, pergumulannya, kebutuhan kita semua tahu. Kita hanya berdoa pada Tuhan, memuji Tuhan. Saya ingin mengambil khotbah ini dengan satu kesaksian. Hari Sabtu saya sudah memberi kesaksian, tapi ada pagi yang belum. Saya selama tinggal di Amerika, saudara, banyak orang pikir Amerika hidupnya mewah ya orang. Siapa yang bilang? Susah karena mahal barang-barangnya. Saya bayar kontrak rental fee 1 bulan aja, 1 bulan biaya di Indonesia, Korea, habis semua. Ini memang alat cerita malu ya, tapi ya terbuka di depan Tuhan. Kalau saya tidak memberi lesson pada anaknya, kami susah biaya hidup. Saya sebagai seorang hamba Tuhan ya, diutus oleh pada misi kami dari Korea ke Amerika untuk memobilisasi gereja Korea supaya mereka bisa terlibat dalam penginjilan sedunia. Kalau begitu saya butuh banyak tanah juga ya. Harus satu dukung dari gereja, tapi nggak ada yang bantu. Karena apa? Karena biasa gereja Korea sangat peka terhadap denominasi gereja. Kalau denominasi gereja tidak sama, nggak mau bantu. Tapi saya interdenominasi ya. Saya susah hidup. Kantor saya ada LA downtown. Saya tinggal ada di Diamond City. Kalau macet, kalau pagi berangkat itu kalau macet ya, kadang-kadang butuh 1 jam setengah. Saya stres. Mengapa? Karena tidak ada hasil. Hidup juga susah. Banyak stres. Ada suatu tekanan. Begitu bangun pagi saya mandi ya. Saya mandi begini kalau ada suatu pusing ya. Stres, berat. Tapi saudara tahu, saya memilih pikiran yang negatif memang saya setiap hari stres ya. Tapi saat itu sangat penting. Saudara sama juga ya. Kita kadang-kadang mengalami masalah ya. Kita berpihak pada mana ya, itu menentukan nasib kita, saudara tahu. Saya begitu bangun, saya mandi, ada pikiran, wah untuk apa saya kantor ya? Tidak ada yang datang kantor ini. Tapi saya memulai memuji Tuhan sambil mandi. Hatinya tidak demikian sampai puji-pujian, memuji Tuhan. Tapi saya memilih dengan iman. mulailah menyanyi Tuhan. 변찮은 주님의 사랑과 bahasa Korea. 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만날 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 따라 예수 우리를 memuatkan kita, artinya salib Yesus memuatkan kita memuji salib Yesus terus. Di dalam hati ada satu sukacita kecil yang mulainya, yaitu mulai semakin besar akhirnya gimana? Oh, ada sukacita dalam hati saya. Oh, saya berangkat tahun dengan apa? Sukacita. Walaupun keadaan demikian, tetapi saya tidak mau kalah pada Satan. Tugas Satan apa? Mengecewakan kita ya, mengajak kita. Jadi saudara, kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi apapun ya kita hadapi. Itu bohong itu bukan fakta. Fakta yang benar apa? Kuasa Yesus Kristus. Amin ya. Kuasa Yesus Kristus. Memuji Tuhan. Oh Tuhan. Oh tolong Tuhan, aku memuji walaupun anak saya ada masalah, kalau saya masih kurang biaya hidup, studi dan sebagainya. Tapi Tuhan tolong. Tuhan Engkau bisa mengalahkan segala masalah ini. Tuhan tolong, terus berdoa. Nanti gimana memuji Tuhan dalam mobil ya, gimana betul-betul menjadi kita orang kuat. Amin ya. Jangan memilih pikiran negatif tetapi positif terhadap kuasa Allah, mujizat Allah yang ada Alkitab. Amin ya. Kita maju terus. Saya besok pulang ke Jogja, saya ingin mendengar kemenangan saudara dari Pak Gunawan. Amin. Ya saya senang. Mari kita memasuki tahun baru ini, sudah memasuki ini dengan iman,
matang terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menangkap semua pemandangan dosa ya. Dalam Roma apa? Kita bertekun ya. Kemudian apa? Kita menentukan sasaran, tujuan goal. Siapa? Yesus sebagai tujuan yang sebenarnya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau